Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, Jumat tanggal 12 Maret, kita akan bersama-sama memulai kebaktian doa buka puasa dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 34, baiknya yang pertama dan keempat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada hari ini Jumat petang kami bersama-sama dengan umat Tuhan berdoa untuk memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin menghayati betapa besar anugerah Tuhan bagi kami, betapa besar pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-46. Kita akan membaca ayat ini, hanya satu ayat. Matius 27 ayatnya yang ke-46 demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kegelapan yang amat sangat selama kurang lebih 3 jam, berserulah Yesus di atas kayu salib dengan suara yang nyaring, memecah keheningan yang ada. Kalimat ini adalah kalimat yang penting, diungkapkan oleh Tuhan Yesus, diserukan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Ada 2 hal yang akan kita dapatkan dari kalimat ini. Yang pertama, seruan Allahku, Allahku. Di tengah penderitaan Yesus yang amat berat ini, Yesus berseru kepada Allah Bapa di sorga, memanggil nama Allah dan bukan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi COVID-19 yang sulit ini, bagaimana dengan kita? Jika suatu saat penderitaan atau kesulitan menghampiri kita,
apa yang akan kita lakukan? Kepada siapa kita akan mencari pertolongan? Kepada Allah-kah dengan berseru-seru memanggil namanya, memohon pertolongan Tuhan, atau mencari solusi yang di luar Tuhan? Mengandalkan mungkin saudara kita, atau keluarga kita, atau bahkan mengandalkan uang atau harta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu di masa pandemi ini saya sempat merasakan demam. Badan terasa menggigil. Sebenarnya hal itu bukanlah masalah serius jika terjadi di masa yang bukan pandemi. Tetapi karena demam dan menggigil itu terjadi di saat pandemi, maka ceritanya menjadi berbeda, Bapak Ibu. Maka mulailah di tengah-tengah sakit itu saya mencoba untuk mencari tahu apakah gejala COVID itu. Apakah demam dan menggigil merupakan gejala COVID? Dan mulai saya browsing, saya buka WA, saya cari. Oh, ternyata Bapak Ibu, gejala COVID ini mirip dengan yang saya alami. Lalu ternyata juga meskipun kita masih berusia muda, belum lansia atau belum di atas 60 tahun, juga bisa meninggal karena COVID itu. Nah, setelah itu saya juga mulai flashback ke belakang. Apakah yang bisa menyebabkan kemungkinan saya tertular? Yang pertama, saya pikir-pikir mungkin masker, Bapak Ibu. Masker itu zaman waktu yang lalu terkenal dengan masker scuba ya, atau masker kain. Bentuknya lebih bagus, harganya lebih murah. Beda dengan masker yang seperti ini, masker medis triplai gitu ya. Masker scuba itu terlihat lebih keren, Bapak Ibu. Nah, tetapi setelah saya baca-baca atau browsing-browsing, ternyata tidak efektif menangkal atau mencegah virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita. Masker yang baik adalah masker yang triplai, masker medis. Penggunaannya pun harus benar, Bapak Ibu, harus tertutup rapat. Sehingga ketika kita nafas, maka masker itu akan kembang kempis gitu ya, membuat udara benar-benar tersaring, menahan virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apalagi pada waktu itu meskipun saya juga tidak keluar kota, tapi saya menerima banyak tamu. Maskernya masker scuba, menerima banyak tamu, wah rentan sekali saya tertular dengan COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, di tengah kebingungan saya pada waktu itu, maka saya memutuskan untuk isolasi mandiri aja dah. Saya diam di kamar sendirian ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesendirian itulah selain demam, saya juga merasakan bingung, khawatir, bahkan takut karena ternyata COVID ini adalah penyakit yang serius, bukan penyakit biasa, bisa membahayakan jiwa juga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah kesendirian itu saya berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan hidup ini, apapun bentuk kesulitan itu, berserulah, berdoalah, memanggil namanya. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kesulitan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari kalimat Tuhan Yesus ini. Mengapa
Engkau meninggalkan aku? Pertanyaan Yesus kepada Allah itu menjadi jawaban bagi pertanyaan kita. Ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita sering bertanya, di manakah Allah? Mengapa Allah seakan diam saja? Mengapa Allah seakan-akan meninggalkan kita, anak-anaknya? Mengapa Allah tidak peduli kepada seruan-seruan kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah malam itu saya terbangun lagi. Mungkin pengaruh obat demamnya habis, jadi badan terasa demam lagi. Ditambah lagi sakit perut atau diare. Ternyata setelah saya browsing lagi, diare juga termasuk gejala COVID, Bapak Ibu. Lalu kekhawatiran itu datang lagi. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tetapi kok rasa-rasanya Tuhan tidak menjawab langsung doa saya. Apa benar ini COVID atau bukan? Saya tidak tahu, Bapak Ibu, karena memang tidak sempat dites. Tapi yang jelas gejala-gejalanya mirip, Bapak Ibu. Ada demam, menggigil, ada diare, dan seterusnya. Jadi saya cocok-cocokkan, wah kok iya, kok ada di browsing, kok ada di internet, kok ada di kesaksian orang yang sakit COVID. Namun di tengah kegalauan dan kesendirian itu, tiba-tiba air mata saya berkaca-kaca dan mulai menetes di pipi. Seakan-akan saya mendengar Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Coba engkau hitung berkat Tuhan yang pernah kau terima. Entah itu berkat pekerjaan, berkat keluarga, berkat pelayanan, dan terutama dan terpenting adalah berkat keselamatan kekal yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Putra Tunggal Allah telah mati bagimu dan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam itu saya merasa bahwa oh iya, ternyata Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan juga begitu mengasihi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab seru dan doa kita, coba Bapak Ibu, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Maka kita akan kagum dibuatnya. Hati kita akan tersentuh dan kita akan merasa terharu betapa besar anugerah Tuhan. Bukan hanya anugerah keselamatan yang maha besar, tetapi juga anugerah pemeliharaan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam itu kembali saya diteguhkan dan diyakinkan bahwa Tuhan Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita anak-anaknya. Dan buktinya adalah Yesus Kristus telah tersalib bagi kita. Karena kitalah Tuhan Yesus disalibkan. Karena kitalah dosa kita, Allah Bapa memalingkan muka kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kitalah Tuhan Yesus menderita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak pernah meragukan akan kasih Tuhan. Karena buktinya jelas, yaitu salib menjadi nyata di atas bukit Kalvari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita anak-anaknya, memberkati hidup kita, sehingga kita masih bisa bertahan
di masa yang sulit ini. Sampai kapan Bapak Ibu kita hidup di dunia ini dan berjalan bersama dengan Tuhan? Sampai Tuhan katakan stop, selesai waktunya. Dan ketika menjelang stop itulah ketakutan-ketakutan itu akan muncul lagi dalam hati kita. Tetapi ada satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus dan karya salibnya menjadi andalan kita, menjadi kekuatan bagi kita dalam menghidupi hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuki saat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 169, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kepada yang akan melayani saya persilahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan membawa segala pengharapan dan doa kami, khususnya malam ini dalam kebaktian doa setelah berpuasa. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar, boleh kami lakukan dalam setiap kami menjalani kehidupan ini. Kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Tegal. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui gerejamu ini. Tuhan, memasuki masa Paskah di saat masa pandemi ini, kami juga memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk boleh melihat dengan lebih jelas segala sesuatu yang Tuhan sedang karyakan bagi umat Tuhan. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam di tengah setiap keadaan kami. Tuhan tetap bekerja melalui gerejamu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati majelis jemaat dan badan pelayanan dalam mempersiapkan dan melaksanakan setiap program kerja di tahun 2021 ini. Kami juga berdoa untuk panitia MPP yang kegiatannya sudah dan masih akan dilakukan secara online. Kiranya dengan berkat dan kuasa Tuhan, itu semua tetap menjadi berkat yang meneguhkan setiap jemaat. Tuhan yang akan mempererat persekutuan jemaat GKI Tegal
dan Tuhan yang akan memperkuat iman kami. Berkati ya Tuhan untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakannya bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami mohon penyertaan Tuhan, agar semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi Penatua Iwan Kurniawan di dalam mempersiapkannya. Dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan yang akan terus menyertai pemerintahan kami. Dan biarlah semua yang duduk dalam pemerintahan, semua Tuhan urapi dengan hikmat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhan kiranya yang akan pimpin dalam setiap pemikiran dan keputusan-keputusan mereka, sehingga semuanya itu mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah kami semua boleh bekerja sama dengan baik di dalam mendukung setiap program pemerintah bagi bangsa ini, termasuk ketika pemerintah sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami berdoa khususnya untuk para dokter, tenaga medis, dan semua yang terlibat. Tuhan berkati dan lindungi pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga berkati supaya masyarakat pun boleh terus ambil bagian dalam menjaga diri dan menjaga komunitasnya dengan baik dan benar, semuanya untuk kesejahteraan dan kesehatan kami. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sedang dilakukan dan akan terus diupayakan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga semuanya menjadi kebaikan bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila di tengah segala keberagaman kami boleh tetap hidup bersama dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dan dunia ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian doa setelah puasa telah selesai. Mari kita terus berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.